Suami soleh, rajin ibadah, tapi kok malah doyan selingkuh? Mungkin Bunda pernah bertanya-tanya, kok bisa ya Mbak? Bukannya ibadah bikin hati lebih bersih, kok malah suami jadi begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda yang dirahmati Allah, gak ada istri yang gak hancur hatinya saat tahu suaminya selingkuh. Apalagi kalau suami itu dikenal sebagai sosok yang soleh, rajin sholat, suka sedekah, dan aktif di kegiatan agama. Rasanya pasti campur aduk, Bu. Di sisi lain, kita bangga punya suami yang rajin sholat, sering ikut kajian, dan mungkin jadi panutan di lingkungan sekitar. Tapi ketika tahu ada selingkuhan di belakang dia, rasanya seperti dunia runtuh. Pasti ada perasaan kecewa, sedih, bahkan bingung. Kita jadi bertanya-tanya, apa sih yang salah dalam diri saya? Bukankah suami yang soleh seharusnya menjaga pandangannya, lisannya, dan hatinya? Bukannya makin taat sama Allah, kok malah dia seenaknya berbuat dosa besar seperti itu? Rasanya kita sebagai istri kayak nggak mengenali dia lagi ya, Bun. Di sini penting banget untuk kita bahas, Bun. Karena faktanya, seorang laki-laki, meskipun dia soleh sekalipun, tetap suami itu juga manusia biasa yang pasti punya kelemahan. Kadang, solehnya seseorang itu nggak menjamin dia kebal dari godaan. Apalagi kalau suami berada di lingkungan yang toksik, atau mungkin ada celah dalam rumah tangga yang tanpa sadar terbuka untuk pihak ketiga masuk. Tapi di sini saya harus tekankan pada para bunda, bahwa ini bukan berarti bunda yang salah ya. Kadang kita sebagai istri sering menyalahkan diri sendiri, mikir, apa aku kurang cantik ya? Apa aku kurang perhatian? Atau mungkin aku kurang solehah di mata suami? Stop, jangan bilang begitu, Bon. Jangan terlalu judging dengan diri bunda sendiri. Karena selingkuh itu pilihan suami sendiri, pilihan yang tidak dibenarkan dalam hal apapun. Kalau bunda masih penasaran, apa sih beberapa alasannya itu? Mengapa suami soleh tapi doyan selingkuh? Nah, menurut pengalaman kasus yang pernah saya tangani, jadi yang pertama, Bun, suami ini terlalu sombong, menganggap dirinya nggak bakal melakukan hal itu. Kadang suami yang kelihatannya soleh itu justru terlalu percaya diri dengan imannya. Maksud saya di sini, mereka merasa bahwa karena mereka rajin ibadah, rajin sholat, puasa, dan bahkan jadi panutan di lingkungan, otomatis mereka akan kebal dari godaan. Mungkin di pikirannya, saya udah kuat kok, saya nggak akan tergoda. Saya kan udah paham agama, saya tahu mana yang halal dan mana yang haram. Nah, disinilah celah yang sering terjadi. Suami yang terlalu sombong cenderung akan bisa lengah, Bun. Mereka nggak sadar kalau godaan kesombongan itu yang akan datang dengan jelas mempengaruhi dia. Karena apa? Ada satu titik aja kesombongan yang ada di dalam diri, Bun. Itu justru akan mendatangkan murkanya Allah. Allah nggak ridho dengan orang-orang seperti itu. Saya kasih contoh nih. Ada perempuan di kantor, lingkungan kerja yang sering curhat ke dia, minta bantuan, atau bahkan sekedar memberikan perhatian kecil yang bikin hati suami jadi goyah. Awalnya mungkin suami merasa nggak ada yang salah, kan cuma bantu, katanya seperti itu. Tapi lama-lama, dia mulai menikmati perhatian itu, mulai merasa dihargai lebih dari yang mungkin dia rasakan saat di rumah. Dan dari sinilah masalah seringkali berawal. Selain itu, suami yang terlalu sombong pun juga akan merasa, saya kan udah nafkahin istri dan anak-anak dengan baik. Saya udah berikan semua kok. Kalau saya mau sedikit bersenang-senang, ya nggak apa-apa lah. Toh saya udah tanggung jawab. Pola pikir seperti ini seringkali menjadi pembenaran bagi suami, Bun, untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar batas. Mereka merasa tindakan selingkuh itu bukan dosa besar, karena mereka masih memenuhi kewajibannya sebagai suami. Dan kalau iman suami ini udah mulai goyah, di saat itulah setan bisa masuk lebih dalam mempengaruhi suami. Mereka jadi sulit membedakan buat mana yang benar dan mana yang salah. Bisa jadi kesalahan itu dibungkus dengan kebenaran, dan begitu pun juga sebaliknya. Mereka jadi menutup mata terhadap kerusakan yang mungkin terjadi pada rumah tangga mereka. Nah, yang kedua, suami yang terlihat soleh belum tentu hatinya juga soleh. Kadang suami yang terlihat soleh dari luar, Bon, ibadahnya rajin, ucapannya santun, mungkin bahkan sering jadi teladan di masyarakat, belum tentu hatinya juga sejalan dengan kesolehannya. Kenapa? Suami yang terlihat soleh, tapi hatinya belum tentu soleh, biasanya akan terjebak dalam satu sifat yang diam-diam berbahaya, yaitu apa? Seperti tadi yang saya jelaskan, sifat sombong.
Nah, mungkin Bunda pernah dengan istilah ujub ya. Ujub di sini adalah merasa bangga dengan amal ibadah yang selama ini dia perbuat. Nah, ini yang sering terjadi akar permasalahannya, Bun. Saya kan udah sering sholat malam, sudah sedekah juga ke masjid, sudah banyak bantu banyak orang. Kalau saya melakukan ini sekali-sekali, ya Allah juga pasti paham kok. Nah, itu yang terkadang selalu terngiang-ngiang di benaknya suami, Bun. Nah, makanya dalam kondisi seperti ini, suami mulai kehilangan ketawaduan, rasa rendah hati di hadapan Allah ini mulai terkikis pelan-pelan, Bun. Dan ketika rasa tawadu itu hilang, pintu godaan menjadi terbuka lebar. Suami jadi rentan untuk tergoda selingkuh, tapi covernya masih terlihat soleh. Nah, maka itu tugas utama Bunda di sini mendampingi suami untuk mengisi tangki kekosongan yang ada di dalam diri suami. Ya, caranya bagaimana? Isi tangki kosong itu dengan cahayanya Allah. Salah satunya, doakan suami, Bun. Dan ikhtiarkan suami secara lahir maupun pendekatan-pendekatan batin secara spiritual, agar Allah segera melimpahkan cahayanya untuk membukakan pintu hidayah suami agar suami cepat tersadar. Nah, jika untuk dalam hal ini Bunda merasa kesulitan, insya Allah saya bisa bimbing Bunda. Caranya Bunda bisa japri saya melalui nomor yang ada di atas ini. Baik, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk para Bunda. Amin ya robbal alamin. Jika Bunda di sini masih ada pertanyaan yang perlu ditanyakan pada saya, Bun, silahkan Bunda bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.